Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rafusen, dan di video kali ini kita akan membahas lagi nih fitur-fitur yang ada di JRP. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang namanya redistribute. Apa sih itu redistribute? Redistribute tuh jadi kayak di yang kan kalau misalnya routing protokolnya beda, itu nggak bakal bisa saling terhubung kan. Nah, kita membuat fitur kita mengkonfigurasi redistribute ini supaya biar kayak walaupun dia berbeda routing protokol, tapi mereka masih bisa saling terhubung atau saling bertukar pesan seperti itu. Nah, di lab kali ini kita akan mencoba meredistribute RIP, yaitu routing protokol hopcon yang menggunakan hopcon untuk masuk ke dalam routing protokolnya ICRP. Nah, pertama-tama kalian nyalain dulu VM-nya, karena kita di sini menggunakan virtualisasi dari VMware. Jika kalian ingin menggunakan GNS3, up to you. Oke. Nah, kalau sudah kita konfigurasi, siapkan 3 router seperti ini. Lalu kita akan konfigurasi setengah router, satu setengah router ini untuk IJRP, dan satu setengah router yang ini itu menggunakan RIP. Dan nanti router tengah ini yang akan menjadi router redistribute untuk memperkenalkan antara router 1 dan router 3 yang berbeda routing protokol. Oke. Nah, pertama-tama yang kalian harus butuhkan ialah tunggu, ini kebalik. Kalian nyalain routernya, lalu kan konfigurasi router tersebut. Sama yang lakukan pertama prakonfig. Prakonfig itu terdiri dari menghidupkan interface, mengasih nama router, ya seperti doang sih, dan mengasih IP address. Cuma di sini kita nggak ngasih nama routernya ya, karena bikin lama. Nah, kita masukkan dulu IP address untuk router 1 di interface 0/0, Ethernet 0/0. Kita menggunakan IP address 10.10.10 untuk memudahkan menggunakan /24. Kalau sudah, kita akan mengkonfigurasi router kedua. Nah, kita samakan atau satu segmenkan antara router 2 dan router 1. Jadinya IP add-nya itu tetap IP 10.10, cuman segmen terakhirnya kita tidak boleh satu. Nah, kalau misalnya udah, jangan lupa no shutdown. Lalu kita masuk ke interface yang selanjutnya. Jadi karena kan router 2 punya 2 interface, kita konfigurasi interface yang lainnya. Dan di sini kita menggunakan IP address yang berbeda, karena IP address ini kita ingin kasih untuk network RIP, routing protokol RIP. Nah, apa namanya? Nah, kalau misal udah, jangan lupa di no shutdown. Lalu kita kembali lagi, kita lakukan yang sama terhadap router 3. Kita nyalakan terus diri IP yang disegmenkan dengan router 2, karena kan dia saling terhubungkan. Terus baru, nah, kalau udah begini, sekarang saatnya kita bikin interface loopback aja dulu ya, setiap antara router 1 sama router 3 aja, untuk mengetes untuk pengecekan doang. Tinggal masukin command line interface loopback, lalu masukin IP address tersebut. Nah, yang ini juga IA333. Nah, kalau misalnya udah, kita akan mulai mengkonfigurasi IJRP-nya. Kalian pada masih ingat kan, router IJRP itu AS numbernya berapa, lalu masukin network yang terdapat di router tersebut. Nah, kalau misalnya udah, baru netmask-nya, lalu network lagi. Dikarenakan ini punya dua network ya,
10.10.10.10.1. Nah, jangan lupa no auto summary, dikarenakan kalau tidak bakal disumeri kalau misalnya ada IP yang sama. Oke, lanjut. Kita akan mengkonfigurasi di router 2 ini. Kita akan mengkonfigurasi pertama dulu ya, kita konfigurasi IJRP nya. Pertama masuk router IJRP, router IJRP, AS numbernya kita samain, networknya kita yang 10 nya aja, yang 20 karena kita ingin dijadiin network RIP. Terus jangan lupa no auto summary. Nah, nanti bakal new agency, yang dimana artinya mereka berarti udah kenalan. Nah, jika kita do show IP route, maka kita akan mendapatkan IP satu-satunya. Oke. Lalu langkah kedua kita membuat router routing RIP. Kalau routing RIP tinggal router RIP, terus masukin network. Networknya itu 20.20.20.1. Yap, udah gini doang, gak usah pakai subnet max netmax. Nah, di router 3 ini kita akan mengkonfigurasi routing protokol RIP. Kita akan masukkan network yang di router ini punya, lalu yang value packnya juga. Nah, jika sudah berhasil, nanti kalau misal kita do show IP route di router 2, maka kita akan mendapatkan IP dua-duanya. Tapi di sini belum agensi nih. Kita tinggal tunggu sebentar aja ya. Router RIP network do show run, kita benar. Oh, kita belum ngasih IP address di sini nih. Kita salah ngasih IP address. Oke. Nah, kita ada kesalahan. Nah, di sini kita hapus dulu IP address shorten ya. Lalu kita masuk ke interface E1, karena kan E1 kan bukan E2. Kita tinggal IP at 20.20.20. Nah, nanti tinggal shorten geng, nanti bakal land up. Lalu kita coba troubleshooting lagi di sini apakah kita benar. Nah, jika do show IP route, nanti kita akan mendapatkan loopback tiga-tiganya. Oke. Nah, tapi kan router 1 sama router 3 belum bisa kenalan kan, karena kan dia beda routing protokol kan. Nah, kita tinggal menggunakan konfigurasi yang disebut di router 2. Kenapa? Karena dia menjadi jembatannya antara router 1 dan router 3. Nah, kalau di sini itu yang dikonfigurasi di router di router satunya, di router 2 juga, di router 2. Nah, jika kita masuk dulu ke router IJRP nya, kalau udah tinggal redistribute RIP metric. Nah, itu satu. Ini apa sih? Ini aja laka value, load balance. Di sini ada penjelasannya. Yang pertama itu bandwidth-nya, delay, reliability, terus ini load-nya sama MCU. Kenapa sih kita harus satu-satu ya? Ini sebenarnya kita biar kan kalau IJRP itu ada perhitungan metrik kan. Nah, untuk itu aja lah, biar bisa RIP-nya itu kebaca. Nah, jika sudah
nanti bakal ada nanti bakal seharusnya bakal muncul routing gripnya di sini di JDP nya, karena kan udah kita masukin. Ingat yang masuk itu di antara router jembatan itu ya. Oke, mungkin sekian aja dari penjelasan Redis Reboot kali ini. I hope you can enjoy with the video walaupun ada ya a bit gangguan-gangguan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.